Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Minggu ini adalah minggu di mana masing-masing kita introspeksi diri. Kita mulai diajak untuk membersihkan kembali semua yang ada di dalam diri kita. Kalau saya boleh flashback ke belakang, 2 tahun ini Tuhan itu lebih mulai intens berurusan dengan saya. Tuhan itu lebih banyak berterus terang dengan saya. Rasanya ada yang pernah diterus terangi Tuhan? Siapa di sini yang suka diterus terangi Tuhan? Ada ya? Kadang-kadang keterus terangan Tuhan itu rasanya gak enak. Kadang itu membuat hati kita celep gitu. Tapi seringkali keterus-terangan Tuhan itu adalah sebuah kebenaran yang selama ini mungkin kita tidak tahu. Keterus-terangan Tuhan itu bisa bicara lewat pemimpin, bisa bicara lewat firman, bahkan rekan sekerja atau siapapun yang berinteraksi dengan kita. Hari ini waktu saya tanya Tuhan, apa yang mau engkau saya sampaikan untuk hari ini. Sebelum ke firman, hari itu jadi saya ini adalah orang yang punya banyak sekali lapisan-lapisan di jiwa yang cacat. Yang mungkin Bapak Ibu lihat sekarang ketika saya berdiri di sini hanya 10%. Kalau waktu itu beberapa waktu lalu ada seorang pendeta yang berkhotbah, dia kasih gambar gunung es yang kelihatan cuma 10%. Tapi yang 90% itu yang tidak kelihatan. Tapi justru yang 90% itu yang Tuhan tahu. Hari itu saya sedang datang kepada seorang pemimpin saya. Saya sering bertanya banyak hal dengan beliau. Dan hari itu saya datang dengan begini, Mam, beliau ini tahu sebelum saya menikah dan sesudah saya menikah. Saya cuma tanya gini, kenapa ya sebelum saya menikah kayaknya berkat tuh gampang banget datang. Tapi hari-hari ini kok kayaknya saya harus effortnya lebih lagi gitu. Terus beliau cuma diam, lalu beliau jawab begini, tapi itu yang membuat saya jelek. Karena kamu sering merendahkan suamimu. Waktu saya digituin, waktu saya dikasih tahu seperti itu, saya cuma diam. Oh gitu ya, Mam. Lalu saya pulang, saya doa, saya tanya Tuhan, saya doanya bukan gini, yang mana Tuhan, bagian mana Tuhan yang saya ini merendahkan suami, bagian mana? Saya nggak tanya itu gitu. Tapi saya tanya gini, Tuhan kenapa sih engkau suka banget sama aku berterus terang kayak gitu? Sakit loh Tuhan. Saya sering berdialog dengan Tuhan seperti itu. Tapi hari itu Tuhan cuma kasih firman ini. Boleh dibuka firmannya yang slide ketiga langsung. Boleh ditampilkan PPT yang slide ketiga? Kalau tidak ada, mari kita buka firman sama-sama. Di Matius 7, oh ada. Matius 7 ayat 23. Tiba-tiba ayat ini melompat gitu. Sebenarnya ini ayat tentang akhir zaman, tentang pengajaran sesat dari nabi-nabi palsu. Tapi di ayat yang paling bawahnya berkata seperti ini. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu Tuhan suruh saya bilang gini, cari dari terjemahan lain. Lalu saya buka dari terjemahan The Passion. Kemudian ini sudah saya artikan. Firman-Nya berkata seperti ini. Tetapi aku akan mengatakan kepada mereka, pergilah dariku, kamu pemberontak yang melanggar hukum. Aku tidak pernah menjadi satu dengan engkau. Firman-Nya berkata pemberontak yang melanggar hukum dikatakan adalah
lawless rebels. Lalu waktu saya merenungkan firman ini, Tuhan tuh cerita banyak banget. Tuhan tuh cerita langsung gini, hukumnya adalah seorang istri harus tunduk pada suami. Hukumnya adalah ini. Nanti kita akan hukum-hukumnya akan saya bukakan. Tapi hari itu, waktu saya dapat firman ini, Tuhan tuh seperti menghardik saya, membentak saya dengan bilang, kamu lawless rebels. Kamu pemberontak yang melanggar hukum. Lalu saya bilang, Tuhan, bagian yang mana? Lalu Tuhan ingatkan lagi, ini loh, kamu itu gak merendahkan suami, gak frontal, gak melawan, gak ngomong dengan kata-kata kasar, tidak. Tapi seberapa sering kamu tuh seperti ini? Waktu kamu melihat tidak seperti yang kamu inginkan, misal kami kan sering berangkat ke sekolah sama-sama gitu ya. Terus saya ini kok riset cepet gitu kan. Mungkin kalau suami saya membutuhkan waktu beberapa saat gitu. Jadi saya terkadang di hati tuh ngedumel gini, menggerutu, lama banget sih. Itu sudah lawless rebels. Tuhan tuh ingetin saya seperti itu. Lalu saya bilang, iya Tuhan, aku tuh seperti itu. Aku tuh seperti itu Tuhan. Lalu Tuhan bukakan hukum-hukumnya. Boleh next slide. Oke, ini yang tadi terus terang. Lalu saya bilang gini, iya kenapa sih Tuhan sering kali berterus terang? Lalu Tuhan tuh kasih gini, namanya aja terang. Berarti kalau terang segala sesuatu harus terlihat. Segala sesuatu kelihatan. Mungkin yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Tapi firman-Nya berkata, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mungkin setiap kali ketika kita diberitahu sebuah kebenaran, rasanya gak enak, rasanya sakit. Tapi itu membuat kita merdeka dan jadi tahu salah kita di mana. Dan ketika kita tahu salah kita di mana, kita bisa perbaiki. Amin. Boleh lanjut lagi, next slide. Lanjut lagi aja. Oke. Ini saya renungkan lagi semalam, saya gali lagi. Tuhan tuh bilang gini, hukumnya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Firman-Nya berkata di Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya akan ajak Bapak Ibu baca sama-sama ya, supaya kita sama-sama juga nangkep firman ini. Mari sama-sama, Matius 22 ayat 37 sampai 38. Dari jawab Yesus, 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lebih dari segala sesuatu, dikatakan inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Sebelum kita melakukan banyak hal, mungkin hukum-hukum yang lain, ini dulu yang paling pertama. Ini dulu yang paling nomor satu. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ditanya, siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Pasti kita akan angkat tangan semuanya. Tapi mengasihi Tuhan yang bagaimana? Semalam saya merenungkan lagi, Tuhan, ini maksudnya apa? Lalu Tuhan cuma ingetin gini, seberapa sih waktu 24 jammu dari 24 jammu yang kau kasih buat aku? Seberapa kamu ketika kamu berjalan, kamu akan bertanya, Tuhan, maumu apa? Seberapa ketika orang bicara kepadamu, mungkin itu sebuah kebenaran dan engkau gak tahu, dan engkau bertanya, Tuhan maksudnya apa? Waktu hati kita, waktu hidup kita terkoneksi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan bukan karena ada maunya. Hari itu saya ingat cerita lagi.
kami kan mau ke Israel. Waktu sharing beberapa Pak Leo, Bu Lydia waktu itu sharing tentang Ramallah. Nah hari itu ada yang namanya Nabi Samuel. Tahu ya Samuel? Beliau ini ternyata adalah orang yang ajaib yang punya 5 calling dalam hidupnya. Sebagai raja, sebagai hakim, sebagai pemimpin perang, sebagai imam. Itu luar biasa. Dan hari itu dikatakan di sharing tersebut bahwa beliau adalah satu orang yang sama sekali tidak terkamiri hidupnya. Meskipun dia dihadapkan dengan Eli, meskipun dia dihadapkan dengan Hofni dan Finehas, meskipun dia dihadapkan dengan Samuel yang gila, tapi dia tidak terkamiri. Lalu hari itu di hati saya cuma gini, oh berarti di situ saya bisa ambil juga perjanjian never sleep. Lalu saya bertanya kepada pemimpin waktu itu Pak Leo dan Bu Lydia. Terus beliau cuma hanya jawab, iya bisa gitu. Tapi gak ada keterangan lanjutan. Tapi kemudian hari saya datang lagi ke pemimpin saya, Ibu Iren. Waktu saya tanya begitu, Mam apakah saya bisa ambil perjanjian never sleep nanti di Ramallah? Beliau nggak jawab banyak, beliau cuma diam. Lalu tidak lama beliau sekitar malam ya, saya bicara siang sekitar malam beliau lain saya. Belajar kenal Tuhan. Belajar kenal Tuhan bukan karena kamu takut salah. Bukan karena kamu takut jatuh. Bukan karena kamu takut dan lain-lain. Tapi belajar mencintai Tuhan karena Dia Tuhan. Karena Dia setia. Seberapa banyak dari kita yang kalau misalnya kepepet baru kita cari Tuhan. Tuhan tolongi saya. Saya lagi ngadepin ini. Tapi di firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hari ini malam tadi saya belajar lagi, iya ya Tuhan. Seringkali saya nggak usah bicara orang lain. Seringkali saya itu cari Tuhan karena saya takut salah. Saya takut tidak diberkati. Saya tidak takut mendapatkan apa yang saya inginkan. Lalu ada lagi, tiba-tiba ada sebuah cerita begini. Siapa di sini yang bapak ibu anaknya masih sekolah? Ada ya, masih sekolah ya. Seberapa banyak dari kita sebagai orang tua yang berkata gini, kalau anak tidak sekolah, jangan sampai misalnya dia mau bolos saya gak mau sekolah gitu. Pasti orang tua 100% akan bilang gini, enggak, kamu harus sekolah, kamu harus berangkat sekolah. Tapi berapa banyak di sini orang tua yang kalau misalnya anak mau makan tidak berdoa, ya udah nggak apa-apa. Kalau anak-anak mau berangkat sekolah tidak berdoa, ya udah tidak apa-apa. Waktu saya dengar cerita itu, iya ya Tuhan. Kadang-kadang kita sering menukar Tuhan, kebalik. Sesuatu yang dilihat mata saja, yang dilihat manusia keren gitu, itu gak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang buat kekekalan, kadang-kadang kita kasih excuse. Mari hari-hari ini sekali lagi kita renungkan firman ini. Kalau saya bagikan firman ini, bukan berarti saya sudah wow, tapi justru saya sedang belajar. Tuhan sedang ajari saya banyak hal. Oke, next slide. Yang kedua, ini bagian dari lawless rebels tadi ya. Mungkin firman ini sering sekali banyak kita dengar. Yang kedua adalah, hukumnya adalah istri tunduk pada suami. Kita akan baca bersama-sama dari Efesus 5.
3, 2, 1. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ada lagi firman-Nya, Kolose 3 ayat 18, biar saya bacakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Arti kata tunduk adalah melihat ke bawah, patuh, atau bahkan menempatkan diri sedikit lebih rendah di bawah. Hari itu waktu Tuhan bilang, ketika kamu bersungut-sungut sesungguhnya kamu sudah lawless rebels. Ketika kamu dalam hatimu merendahkan, mungkin tidak terucap tapi dalam hatimu berkata seperti itu, kamu sedang merendahkan suami dan kamu sedang tidak tunduk pada suami. Kalau kamu, terus Tuhan ajari lagi, kalau kamu sudah mulai berjasa melakukan ini itu, dan rasanya banyak sekali yang sudah kamu kerjakan buat suami, buat keluarga, buat anak-anak, kamu sudah jadi lawless rebels. Hari itu Tuhan ajarin gini, terus gimana ya Tuhan? Kadang-kadang sebagai manusia kita nih perlu dipuji, tapi kadang-kadang ada suami yang nggak nangkep itu. Nggak pengen dipuji tapi nggak muji gitu kan. Terus Tuhan ajari saya begini, tapi maksud saya ini saya gunakan. Setiap kali capek, habis masak, habis beres-beres, nggak ada yang muji. Mungkin buat ibu-ibu, buat para istri, tiba-tiba Tuhan tuh ajari gini, ayo kasih makan jiwamu. Dengan cara apa? Nanti kalau habis ngepel gitu kan rumah wangi ya. Rumah wangi, terus kemudian saya akan bilang gini, saya akan ngomong kenceng sekali. Aduh, rumah wangi banget. Istrinya siapa sih ini gitu. Jadi saya akan puji diri saya sendiri dan itu mengerjakan sesungguhnya di jiwa saya. Terus kemudian satu lagi, habis masak nanti saya akan nanya ke Sharon. Karena saya, Sharon, masakan mami enak gak? Terus dia akan berbinar-binar jawab gini, enak banget mami, makanya aku nambah terus. Makan lagi jiwa saya. Saya bilang gini, Tuhan engkau tuh ajaib banget gitu loh. Jadi itu benar-benar Tuhan ajarin. Ya mungkin pemimpin-pemimpin kita kadang sering berkata, ayo kasih makanan jiwa. Tapi kadang-kadang makanan jiwa kita satu orang dengan yang lain itu beda-beda. Mungkin kalau misalnya di sini masih ada yang mahasiswa atau apa, coba cari, tanya. Kadang-kadang mungkin gini, kalau misalnya kamu dapat nilai yang oke, nilai yang bagus, 100 nilai A atau bagaimana, puji dirimu sendiri dan sambil bilang, ih kamu hebat banget dapat nilai A. Kamu keren banget dapat nilai A. Itu kasih makan jiwamu. Supaya kita penuh. Karena ketika kita penuh, kita akan terhindar dari lawless rebels. Mungkin gak kita bisa masih melakukan itu? Masih, mungkin saja. Tapi sekali lagi, buat seminimalis mungkin. Oke, next slide. Oke. Hukumnya adalah suami mengasihi istri. Firman-Nya berkata seperti ini, Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya sendiri. Lalu di selanjutnya Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Mungkin beberapa dari bapak-bapak mungkin banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar.
mungkin setiap kali berinteraksi mungkin akan menemukan hal yang berbeda dari istri-istri. Istri aja ya satu. Dari istri bapak-bapak sekalian. Mungkin akan menemukan hal yang berbeda gitu. Dan waktu mau menemukan hal berbeda mungkin akan membandingkan. Kok istriku di rumah cerewet banget ya? Kok yang ini lembut? Kok yang ini kayaknya enak banget diajak ngomong gitu. Padahal ingat bapak-bapak, 10% yang kelihatan, 90% tidak kelihatan. Hari itu ini sebuah cerita aja. Jadi saya ada seorang anak kecil, itu temannya Sharon sih. Kan saya berbagi keripik. Saya tahu keripik itu rasanya asin karena saya sudah cobain. Lalu saya kasih mereka berdua berbagi. Terus dia begini, "Mam, ini enak banget, asam rasanya." Dia begitu, saya ketawa, "Asam? Masa sih?" "Iya Mam, ini asam." Terus saya cobain kan, "Ini bukan asam, ini asin." "Oh asin ya, bukan asam." Jadi dia tidak bisa mendefinisikan sebuah rasa. Asin itu dia bilang asam. Nah, berapa banyak gini, kadang-kadang fakta yang terlihat itu belum tentu sebuah kebenaran. Mungkin banyak orang berinteraksi dengan orang, maka akan menemukan hal-hal yang tidak didapati pada istri bapak-bapak sekalian. Hari itu sebelum saya menikah, waktu itu saya konseling bina pranikah dengan seorang pemimpin, dengan Pak Joshua Luki Antonio. Hari itu saya ditanya begini, "Kenapa kamu pilih Bapak Roy Miller sebagai suamimu?" Terus saya jawabnya gini, "Karena dia takut." Saya jawabnya klise deh pokoknya. "Karena dia takut akan Tuhan, karena dia bisa punya hikmat nyampein firman tuh hari itu ya." Karena saya berpikir di usia semuda itu kok dia bisa nyampein firman seperti itu gitu. Hari itu seperti itu. Terus Pak Luki cuma jawab begini, "Bagaimana kalau dia sudah tidak punya hikmat? Bagaimana kalau dia sudah tidak punya seperti yang kamu inginkan?" Saya diem, saya tidak bisa menjawab. Tapi hari itu Pak Luki bilang begini, "Setiap kali ada pertanyaan itu, bilang seperti ini, dia yang terbaik buat saya." Jadi bapak-bapak, kalau mungkin lihat nanti berinteraksi dengan orang lain, katakan bahwa istrimu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya, next slide. Hukumnya adalah mengasihi sesama. Matius 22 ayat 39. "Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dikatakan di sini adalah hukum kedua yang sama dengan itu. Yang sama dengan itu artinya yang sama dengan ayat yang di atas. Kalau ayat yang di atas berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Ini juga hukum yang sama ketika kita diminta untuk mengasihi sesama kita. Saya ini juga orang yang dulu kan sangat minder, 90 tahun lalu. Nggak akan berani berdiri seperti ini. Saya ini orang yang introvert. Saya ini kalau di SMA itu waktu itu saya nggak punya temen. Karena benar-benar saking minder, saking malu, merasa diri kurus, merasa diri nggak punya apa-apa, merasa diri bukan sesuatu. Jadi saya susahlah berteman. Tapi hari-hari ini ketika saya menemui seseorang, kalau dulu mungkin saya kabur. Ada seseorang yang kalau ngomong itu pedes banget kata-katanya. Kalau ngomong itu pokoknya nyebelin, nguber-nguber apa segala macam gitu kan.
Kalau di jiwa saya akan bilang gini, gak tahu apa ya saya banyak kerjaan, gak tahu apa saya begini-begini. Tapi hari-hari ini ketika saya belajar ini tentang Lawless Rebels ini, saya bisa tanya sama Tuhan, Tuhan kasih aku ngerti dong orang ini, maksudnya apa Tuhan? Terus Tuhan coba bilang gini, tangkap poinnya, tangkap poin yang dia katakan. Waktu Tuhan ajari itu, saya mulai tangkap, oh iya ya, cara pikir saya dirubah, cara pikir saya dirubah. Saya langsung tangkap poin, oh iya ternyata maksudnya dia seperti ini. Maksudnya dia adalah baik buat saya. Maksudnya dia adalah membuat saya lebih maju lagi dan lebih berani lagi. Saya cuma bilang, Tuhan ajari saya. Ketika saya bertemu dengan rekan sekerja, ketika saya berinteraksi dengan orang lain yang mungkin menurut pandangan saya, menurut pikiran saya gak suka. Tapi ajari saya untuk mengasihi dia. Untuk punya cara pandang seperti cara pandang-Mu Tuhan. Supaya saya tidak jadi lawless rebels. Yang hanya melihat dari luar tapi tidak melihat ke dalam. Dan tidak melihat sebuah kebenaran. Oke, next slide. Oke, ini buat anak-anak. Hukumnya adalah anak taat kepada orang tua. Efesus 6 ayat 1-3. Oke, kita boleh baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Siapa di sini yang masih sekolah? Masih ya? Siapa di sini yang kalau berangkat sekolah, Ma aku berangkat, Pa berangkat tapi gak nyampe ke sekolah? Ada gak? Gak ada ya, jauh-jauh ya dari kita semua. Tapi kami guru-guru seringkali melayani anak-anak yang seperti itu. Yang tiba-tiba absennya banyak, ketika orang tuanya dipanggil, orang tuanya akan bilang gini, Miss, dia dari sekolah berangkat ke rumah. Dia dari rumah berangkat ke sekolah. Tapi gak nyampe. Itu banyak sekali kami temui. Atau kalau dulu ya, tapi kan sekarang SPP sudah online. Atau dikasih uang SPP, tapi tiba-tiba nunggak berapa sekian lama, ternyata karena sudah dikasih tapi tidak dibayarkan. Satu kali saya ketemu dengan anak mahasiswa STT, tapi mudah-mudahan gak ada orangnya di sini ya. Jadi gini, saya itu kan ada di lantai 5 gedung MIP. Itu kan setiap kali dipakai buat anak-anak STT belajar. Tapi ada satu orang anak, mahasiswa ya bukan anak, mahasiswa itu di belakang. Di belakang dia main game di tangga. Ada nggak ya orangnya di sini? Kayaknya nggak ada. Main di tangga. Terus saya tanya, kenapa kamu tidak ikut kelas? Enggak Miss, nanti aja gitu. Ya sudah saya diam, saya cuma begini, Tuhan ini harus diapain ya gitu kan. Terus Tuhan cuma bilang biarkan saja, biarkan nanti Tuhan berurusan sama dia. Hati-hati ya kalau Tuhan sudah berurusan sama kalian. Terus dia masuk, saya tunggu lama, saya kan perhatikan. Begitu kelas bubar, dia tiba-tiba jalan dari belakang. Masuk ke kelas seolah-olah dia sudah ikut-ikut kelas itu. Gitu, jadi dia pura-pura olahraga, pura-pura apa. Padahal saya tahu dia gak ikut kelas. Tapi teman-temannya tidak tahu. Terus Tuhan cuma bilang gini, itu lawless rebels. Hati-hati dengan hal seperti itu. Maunya dilihat baik, maunya dilihat oke, tapi sebenarnya engkau sembunyi dan engkau sedang membuang sesuatu yang berharga. Mungkin hari ini kalian tidak ngerti
saya sekolah capek, banyak PR segala macam. Nanti aja deh kalau saya sudah bekerja baru saya jadi orang taat. Gak bisa. Itu dibangun mulai dari sekarang. Waktu dari zaman sekolah, waktu dari zaman engkau kecil, engkau sudah tidak disiplin, maka nanti di dunia pekerjaan itu juga yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi hari ini anak-anak, kalau hari ini engkau dikasih kesempatan untuk sekolah, kalau hari ini engkau dikasih kesempatan dididik oleh orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Dan jangan pernah menyia-nyiakan, jangan pernah membuang itu. Karena satu saat engkau akan mengerti bahwa Tuhan, ternyata apa yang dikatakan orang tuaku adalah benar. Kenapa sih kadang-kadang orang tua mungkin kelihatannya cerewet ya? Harus ini, harus ini, harus ini, harus itu. Karena mereka sudah ngalamin lebih dahulu daripada kalian. Karena mereka sudah mengalami apa yang lebih dahulu dan mereka tidak mau kalian jatuh di sebuah lubang yang mungkin mereka pernah jatuh. Kalau mungkin hari ini mungkin kalian di hati gini, iya tapi orang tuaku cerewet banget. Minta roh pengertian dari Tuhan. Karena ketika engkau minta roh pengertian, engkau akan bisa dibalikan dan ngerti, oh Tuhan maksudnya mamaku ini, maksudnya papaku ini. Oke, next. Hukumnya adalah jangan sakiti hati anakmu. Firman-Nya di Kolose 3 ayat 21 berkata seperti ini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini kemarin Tuhan tuh bicara lagi dengan saya. Bukan kemarin sih, tadi pagi. Berapa banyak di sini kita sebagai orang tua yang sering sekali ingin mewujudkan cita-cita kita kepada anak kita. Jadi bukan cita-cita anak-anak, bukan cita-cita anak-anak kita ya yang diwujudkan, tapi cita-cita kita yang gak kesampaian dulu waktu masih kecil mungkin yang diwujudkan pada anak kita. Sehingga banyak sekali anak-anak yang dituntut sama orang tuanya, padahal mereka gak suka melakukan itu. Seberapa sering kita menjadikan anak-anak kita menjadi pribadi yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Saya punya pengalaman dengan saudara saya. Hari itu dia pengen sekali jadi tentara. Papanya seorang tentara. Dia pengen sekali, dia benar-benar pengen sekali jadi tentara. Lalu papanya karena mungkin saya tidak tahu sudah merasakan asam garam atau bagaimana di tentara. Ini papanya yang ngomong ya. Dia bilang gini, tentara itu cuma banyak kantongnya. Kantong celana, kantong baju. Tapi gak ada uangnya. Hari itu dia dibilang seperti itu. Jadi gak usah masuk tentara. Akhirnya dia dipaksa kuliah di jurusan yang dia tidak mau, di jurusan ekonomi. Dan waktu terus berjalan, luka itu gak diberesin. Karena sebuah tuntutan orang tua yang pengen anaknya gak mau, mungkin maksudnya baik ya, melihat supaya anaknya gak sama seperti mereka. Padahal keinginannya adalah jadi tentara. Dan sampai di usia besar, usia dewasa, dia sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Karena dia tidak mencintai jurusan yang dia lalui. Karena dia tidak mencintai pendidikan yang dia ikuti. Karena dia pengennya jadi tentara. Seberapa sering kita sebagai orang tua mungkin kita maunya didengar dengan satu arah. Kita tidak pernah mendengar apa sih mau anak kita. Apa sih yang kau mau nak? Maksudmu apa? Ketika engkau berontak, ketika engkau bolos sekolah, kenapa? Perlu ditanya. Ada anak-anak yang bolos sekolah, kalau ditanya kenapa kamu bolos sekolah? Saya bosan di rumah. Mama saya marah-marah terus. Berarti itu kan karena ada sebab. Nah,
Mari kita sama-sama introspeksi hari ini. Sekali lagi dengarkan dari dua pihak, bukan hanya satu pihak. Oke, kemudian next. Nah, ini yang terakhir. Hukumnya adalah taat kepada pemimpin. Kolose 3 ayat 22 berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Kalau kita belum bisa mendengar suara Tuhan, datanglah ke pemimpin. Dengarlah suara pemimpinmu. Waktu kita mengignore, Tuhan tuh cuma bicara gini, waktu kita mengignore semua yang pemimpin katakan, sesungguhnya kita sedang lawless rebels. Mungkin seringkali pemimpin kita berterus terang sama kita, seperti yang tadi saya ceritakan. Tapi itu sebuah kebenaran yang membreak setiap selubung di hidup kita. Sehingga kita jadi tahu, oh selama ini saya masih seperti itu. Mungkin rasanya tidak enak. Tapi sekali lagi, mari dengarkan suara Tuhan bisa lewat dengan pemimpin kita. Waktu kita mulai mempertanyakan, kok bisa ya pemimpin saya mengangkat dia, padahal tuh orang begini dengan penghakiman di kepala kita. Waktu kita mempertanyakan itu, kita sudah jadi lawless rebels di hadapan Tuhan. Oke, next. Lawless rebels membuat kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Dan ujungnya dibuang dari hadapan Tuhan. Mungkin tadi yang saya cerita, saya cuma gini, Tuhan, sesungguhnya yang Tuhan kasih, hukum-hukum yang tadi, contoh-contoh itu adalah kehidupan sehari-hari. Yang kadang-kadang kita gak sadari. Jadi itu seperti sebuah gini, Tuhan tuh sampai kasih ilustrasi. Itu seperti sebuah kerikil-kerikil kecil. Kalau mungkin kita dihadapkan pada sebuah batu yang besar, kita akan melihat, wow, ada batu di depan kita. Dan kita akan memilih jalan lain. Tapi waktu ada kerikil-kerikil kecil yang tanpa kita sadari, sesungguhnya yang kita lakukan itu lawless rebels, itu akan membuat kita tergelincir. Hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Jangan jadi lawless rebels di hadapan Tuhan. Kita minta jaminan Tuhan, apapun yang ada di depan kita, tolongi kami Tuhan. Makanya tadi ketika ada lagu Roh Kudus, ketika saya berdoa, saya cuma minta Roh Kudus. Karena bagaimanapun juga yang bisa memimpin kita adalah Roh Kudus. Yang bisa kasih kebenaran, kasih roh pengertian di hidup kita adalah Roh Kudus. Mari tutup Alkitab kita sama-sama.